Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Kita masih di Timur Tengah, pemirsa. Tentara Israel menyerang sebuah gedung di kota Gaza, Palestina. Gedung tersebut diketahui sebagai pemukiman warga yang juga merupakan kediaman Izz al-Din al-Haddad, seorang komandan senior sayap militer Hamas. Kepanikan warga terjadi saat pasukan Zionis Israel membombardir sebuah permukiman warga di Al-Rimal, kota Gaza, Palestina. Di tengah kobaran api yang melahap seluruh bangunan gedung, sejumlah warga berusaha menyelamatkan anggota keluarga dan barang-barang berharga. الاحتلال الإسرائيلي استهدف هذه البناية بشكل مباشر بعدد من الصواريخ. البناية مأهولة بشكل كبير بالمدنيين. تحدث على كل شقة سكنية، كل طابق يوجد فيه عدد من الشقق مأهولة بالمواطنين، تم استهدافهم دون سابق انذار، دون تحذير، دون أي تنبيه، وبالتالي نحن نتحدث على عدد من الشهداء، نتحدث على عدد كبير من الجرحى، عدد كبير من النازحين الذين خرجوا من هذه البناية إلى المجهول. وحتى اللحظة النيران مشتعلة بالبناية، تحاول الطواقم قدر المستطاع بالإمكانيات المتاحة أن تخمد النيران وتنتشل الشهداء من تحت الأنقاض في تلك المكان. Akibat serangan keji ini, 7 orang syahid termasuk Izz al-Din al-Haddad, komandan senior sayap militer Hamas. Selain itu, 20 penghuni gedung juga dilaporkan terluka dan dilarikan ke rumah sakit Ashifa. Izz al-Din al-Haddad dikenal sebagai hantu Al-Qassam karena sangat jarang muncul di publik. Berdasarkan pernyataan IDF, serangan brutal ini sengaja dilakukan untuk menewaskan Izz al-Din al-Haddad. Selain menghancurkan pemukiman warga, serangan tentara Israel tersebut juga menghancurkan sejumlah kendaraan di Jalan Al-Wahda, kota Gaza. Ya, inilah pemirsa situasi pasca serangan tentara Israel ke sebuah permukiman di Gaza. Sejumlah warga berkumpul di luar gedung untuk menunggu evakuasi dari petugas. Beberapa ambulans dikerahkan untuk mengevakuasi korban yang tewas dan terluka akibat serangan ini. Tidak hanya bangunan yang hancur dan terbakar, sejumlah kendaraan di sekitar gedung juga hancur dan terbakar. Berdasarkan informasi, serangan ini dilakukan oleh Angkatan Udara Israel yang mengerahkan drone dan jet tempur untuk menargetkan komandan senior sayap militer Hamas. Ya, dan pemirsa, yang kita lihat ini adalah situasi di rumah sakit Ashifa di kota Gaza, di mana ambulans terus berdatangan membawa seluruh korban yang tewas dan terluka pada Jumat malam pasca serangan Israel. Sejumlah warga turut membantu warga korban terluka yang diantaranya adalah anak-anak untuk segera diberikan penanganan lanjutan. Dalam serangan ini, 7 orang yang mencakup anak-anak dan wanita dilaporkan tewas, sementara 50 orang lainnya terluka. Tentara Hizbullah kembali menyerang pasukan Israel di Lebanon Selatan. Serangan tersebut menggunakan drone dan roket. Ya, ini para pejuang Hizbullah menyiapkan persenjataan untuk meluncurkan serangan-serangan drone dan roket. Salah satu pejuang Hizbullah terlihat berjalan sambil memanggul sebuah roket sebelum menembakkan roket tersebut. Serangkaian serangan ini ditargetkan terhadap tentara Israel di Lebanon Selatan, dan belum ada keterangan terkait jumlah korban maupun kerusakan yang disebabkan oleh serangan ini. Ya, pemirsa, drone Hizbullah membuat 2 tentara Israel panik, bahkan mereka tersungkur ke tanah sebelum dihantam drone. Dua tentara Zionis Israel jungkir balik saat sebuah drone Hizbullah menyasar mereka. Dalam video terlihat mereka terkejut dan kocar-kacir saat sadar diincar oleh drone milik Hizbullah tersebut. Bahkan, saking paniknya, tentara Israel itu sampai tersungkur di tanah sebelum dihantam drone. Tak hanya menyasar pasukan Israel, drone Hizbullah juga berhasil menghantam tank Merkava Israel. Tank Zionis yang sedang patroli di kota Ainata, Lebanon Selatan itu hancur lebur dihantam drone pejuang Hizbullah. Dalam video terlihat drone perlahan-lahan mendekat ke target sebelum menghancurkannya. Drone Hizbullah menebar ketakutan pada pasukan Israel, dan kini kendaraan tempur Israel dibungkus jaring anti-drone yang menyerupai gawang sepak bola raksasa yang menjulang di atas bodi kendaraan.
Ancaman drone kamikaze berpemandu serat optik milik Hizbullah memaksa Israel berinovasi cepat bahkan dengan cara yang terkesan darurat. Kini kendaraan tempur Israel dibungkus jaring anti-drone menyerupai gawang sepak bola raksasa yang menjulang di atas bodi kendaraan. Langkah ini mencuat setelah sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan kendaraan militer Israel yang dipasangi rangka logam dan jaring nilon. Tujuannya sederhana namun krusial, menjebak atau memicu ledakan drone FPV satu arah sebelum mencapai awak kendaraan. Dengan jarak ledak yang lebih jauh, dampak hulu ledak diharapkan berkurang, meski efektivitasnya sangat bergantung pada jenis drone dan muatannya. Penggunaan jaring ini muncul di tengah meningkatnya kritik publik terhadap pasukan pertahanan Israel IDF yang dinilai belum siap menghadapi gelombang drone FPV Hizbullah. Akhir pekan lalu, 1 prajurit Israel tewas dan 6 lainnya terluka akibat serangan drone. Seorang anak diselamatkan dari bawah reruntuhan bangunan di kota Tire, Lebanon Selatan. Bangunan tersebut hancur setelah menjadi sasaran serangan udara Israel. Tim penyelamat dan warga berupaya menyingkirkan puing-puing bangunan yang runtuh akibat serangan udara di kota Tire, Lebanon Selatan. Dalam proses evakuasi yang menegangkan, seorang anak berhasil ditemukan hidup dari bawah timbunan reruntuhan. Suasana haru pecah saat korban berhasil diangkat dan dievakuasi menuju ambulans. Dan kondisi ini menambah kekhawatiran dunia internasional terkait dampak konflik bagi anak-anak. UNICEF menyatakan lebih dari 200 anak menjadi korban akibat serangan dan kekerasan yang terus berlangsung. Presiden Prabowo Subianto meresmikan museum dan rumah singgah pahlawan buruh Marsinah di Kabupaten Nganjuk pada hari ini. Museum yang dibangun di atas tanah kelahiran Marsinah ini akan menjadi pusat edukasi sejarah perjuangan buruh, sekaligus menyimpan berbagai artefak pribadi sang pejuang hak pekerja. Perhelatan ini dihadiri ribuan buruh dari berbagai daerah sebagai bentuk dukungan atas pengakuan negara terhadap jasa Marsinah bagi dunia ketenaga kerjaan. Selain museum, Presiden Prabowo juga meresmikan 1061 unit koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Prabowo menyatakan peresmian Kopdes Merah Putih ini sebagai wujud penguatan ekonomi kerakyatan. Untuk kedepannya, Prabowo membidik minimal 20.000 Kopdes pada bulan Agustus nanti. Persoalan ini, peristiwa ini, hari ini adalah hari yang penting, adalah tonggak bersejarah. Saya kira kalau dicari di negara-negara lain pun, apalagi di sejarah bangsa kita, kalau kita cari ada suatu negara, suatu pemerintahan yang meresmikan operasionalisasi 1.000 lebih koperasi, ya, secara fisik gedungnya ada, ya, gudangnya ada, sistemnya ada, barangnya ada, petugasnya ada, unsur-unsur logistiknya ada truk, ada pick up, ada kendaraan 3 roda. Saya kira hari ini cukup penting. Ada momen menarik saat Presiden Prabowo Subianto memberi sambutan di acara peresmian Kopdes Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden bertanya kepada aktor Verrel Bramasta yang juga anggota Komisi 10 DPR RI tentang kewarganegaraannya. Anggota Komisi 10 DPR RI, Saudara Verrel Bramasta. Kamu warga negara Indonesia ya? Keturunan mana? Anda ada keturunan mana?
Belgia, Bali. Orang Di tempat lain, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani Sudaryati marah-marah saat sidak dapur MBG 15 di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur yang menyebabkan ratusan pelajar keracunan. Dapur MBG tersebut ternyata tidak memiliki pengelolaan limbah dan tidak punya tempat pencucian ompreng. Baunya dari sini aja udah, bau banget. Hah? Dari sini aja udah bau nih. Saya pakai masker nggak kebau. Mana nih? Baru saja masuk ke dapur MBG 15 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Wakil Kepala MBG Nani Sudaryati langsung berteriak karena bau menyengat dari limbah kotoran dapur. Ini harus satu-satu. Gimana sih? Itu berarti nggak ada ipalnya? Siap. Yang kemarin kejadian? Siap. Terusnya terakhir itu... Nani kaget karena dapur ini menyuplai ke sejumlah sekolah di ujung Menteng dan sekitarnya belum mempunyai ipal pengelolaan limbah. Kenapa? Tempat pencucian ompreng semuanya masih jadi satu dengan dapur. Ngerti nggak? Udah masak ya? Petugas pengawas MBG dituding tidak melaporkan dapur yang tidak mempunyai persyaratan mutlak sehingga menyebabkan ratusan pelajar keracunan makanan. Jadi cuci ompreng itu jadi satu sama sebelah. Ya kok kamu diem aja? Kenapa kamu nggak lapor? Ipal menjadi satu, cuci ompreng jadi satu. Lah terus gimana? Berarti kan nggak punya steam. Airnya pakai apa? Sama kayak air pakai filter juga. Udah pasti aja gimana nggak keracunan, nggak bisa orang sakit perut. Kamu lihat yang dalam satu minggu. Wakil Kepala MBG memberi waktu 1 minggu untuk pemilik dapur memperbaiki, menyiapkan, dan membuat semua persyaratan yang telah ditentukan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo angkat bicara mengenai tingginya nilai tukar rupiah yang mencapai Rp17.500 per dolar Amerika. Hal ini dipandang berdampak biaya produksi pelaku usaha dan berpotensi meningkatnya harga barang produksi hingga pemutusan hubungan kerja. Pelaku usaha menilai tekanan nilai tukar rupiah yang sempat mencapai level 17.500 terhadap dolar Amerika Serikat akan memberikan tekanan berlapis dan mengganggu iklim usaha. Menurut Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN APindo Sarman Simanjorang, sektor manufaktur menjadi sektor yang paling terbebani pelemahan nilai tukar rupiah. Lantaran bahan baku produksi sektor manufaktur 70% didapat dari impor. Sarman menilai jika pelemahan nilai tukar rupiah berkepanjangan akan meningkatkan beban produksi yang berakibat naiknya harga produk ke konsumen. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya skema perumahan karyawan hingga pemutusan hubungan kerja. Pelaku usaha berharap pemerintah dengan cepat melakukan langkah cepat untuk menjaga menguatkan kembali nilai tukar rupiah. Berkepanjangan, maka tidak tertutup kemungkinan ya dunia usaha itu akan menyesuaikan dengan harga-harga di konsumen. Nah, kalau itu yang terjadi, nah tentu yang pertama yang kita khawatirkan itu juga akan mengganggu daya beli masyarakat kita, ya kan? Yang kedua tentu juga ini akan mendorong inflasi dalam hal ini. Nah, sehingga ini sesuatu yang sangat-sangat kita khawatirkan. APindo meminta pemerintah untuk memberikan insentif bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Hal ini untuk menjaga keberlangsungan usaha di tanah air di tengah tekanan usaha yang berlapis. Pemirsa, Kementerian Keuangan memastikan kondisi fiskal APBN 2026 masih aman meski nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan. Pemerintah juga akan mulai membantu Bank Indonesia dalam intervensi pelemahan rupiah dengan menstabilkan yield surat berharga negara. Kementerian Keuangan memastikan akan ikut membantu Bank Indonesia dalam menahan pelemahan nilai tukar rupiah. Menteri Keuangan Purbayadi Sadewa menjelaskan pelemahan rupiah masih berada dalam skenario yang telah diperhitungkan sebelumnya dalam penyusunan asumsi APBN. Meski demikian, Menteri Purbaya menyebut pemerintah telah mengantisipasi potensi pelemahan kurs saat menghitung postur APBN dan asumsi yang digunakan untuk perencanaan anggaran. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi nilai tukar saat ini, sehingga dampaknya terhadap fiskal masih dapat dikendalikan. Selain itu, bendahara negara ini juga memastikan pemerintah akan ikut dalam menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah.
meski pemerintah menyerahkan pengendalian nilai tukar kepada Bank Indonesia. Namun Kementerian Keuangan juga akan melakukan intervensi nilai yield di pasar surat berharga negara sehingga tekanan pada rupiah dapat berkurang. Pada waktu kita hitung itu, kita asumsinya udah di atas asumsi APBN rupiahnya. Jadi nggak saya mungkin, tapi di atas itu nggak jauh amat dengan sekarang. Jadi APBN-nya masih relatif aman. Tapi kita akan kendalikan nilai, kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Pada Selasa pukul 10 pagi, nilai tukar rupiah sempat melemah ke level Rp17.521 per dolar Amerika Serikat. Angka tersebut telah melampaui asumsi makro nilai tukar rupiah dalam APBN 2026 yang dipatok di kisaran Rp16.500 per dolar Amerika Serikat. Di tengah terbatasnya bahan bakar minyak akibat krisis di Timur Tengah, pemerintah menyiapkan skema baru distribusi BBM berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin. Pembatasan ini berpotensi menghemat konsumsi BBM subsidi hingga 15%. Pemerintah tengah menyiapkan skema baru distribusi bahan bakar minyak subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang sedang dibahas yakni pembatasan pembelian Pertalite dan solar subsidi atau biosolar berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin atau kubik sentimeter. Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda mengatakan aturan tersebut tengah disiapkan melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Menurut Satya, pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin berpotensi menghemat konsumsi subsidi 10 hingga 15% dari total volume penyaluran nasional. BBM Pertalite Solar ya terserah nanti kalau Perpres 191 tuh yang sudah didiskusikan juga kemarin di DEN dengan Patra Niaga itu bisa kita realisasikan, kita batasi ya walaupun itu masih commodity subsidy. Tapi paling tidak jenis skalanya kita batasi. Kalau berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu potensi hematnya hitungan kami itu 10-15% daripada volume. Meski berstatus BBM subsidi, pemerintah ingin memastikan distribusi Pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran sehingga tidak dinikmati kelompok masyarakat mampu.